Rivaldi, Stambuk F22118002. Saya mahasiswa arsitektur Tadulako. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Studio Perancangan Arsitektur 3. Dalam perancangan arsitektur 3 ini, saya mendesain sebuah kawasan sekolah alam. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan lokasi kawasan sekolah alam ini. Baik, untuk analisa tapaknya, lokasinya berada di Kecamatan Mantikulore di jalur 2 Jalan Soekarno-Hatta. Untuk lahannya sendiri berukuran sekitar 1,5 hektar. Untuk kondisi lahan awal itu masih dipenuhi oleh rumput-rumput liar dan lahannya berkontur. Baik, selanjutnya untuk kontur tapaknya sendiri bisa dilihat di sini pada ketinggian puncaknya sekitar 12 meter. Untuk batas-batas tapaknya di sisi utara dari tapak terdiri dari lahan kosong gersang dengan sedikit pepohonan dan terdapat bangunan di sisi jalan utama. Untuk sisi timurnya sedikit perbukitan dan jalan menuju sirkuit Panggona Palu. Sementara sisi selatannya sendiri adalah bangunan kantor dari Dispora Provinsi Sulawesi Tengah yang masih aktif dipakai. Dan sisi baratnya adalah Jalan Utama Soekarno-Hatta dengan cukup banyak pepohonan dan berbukit. Baik, berikutnya untuk konsep makro, analisa mataharinya untuk pagi hari itu berada di atas dari tapak, kemudian siang hari dan sore hari view-nya berada di jalan. Analisa anginnya sendiri dari sisi barat itu angin laut yang mengarah ke tapak. Untuk dari timur sendiri arah gunung menuju ke laut. Untuk analisa hujan, intensitas hujan di daerah Palu ini sangat jarang karena Palu adalah daerah kering. Untuk vegetasinya, tapak masih dipenuhi oleh semak-semak yang tinggi. Berikutnya di konsep mikro, untuk pelaku kegiatannya garis besarnya adalah pengelola, murid, dan pengunjung. Pengelola itu adalah kelompok pemakai bangunan yang aktivitasnya mengelola dan melayani pengguna dan pengunjung di sekolah. Untuk muridnya, murid yang tujuan utamanya adalah belajar dan bermain. Sementara pengunjung atau orang tua murid biasanya adalah mengantar atau menjemput anaknya yang sedang sekolah. Untuk selanjutnya, organisasi ruangnya dan hubungan ruang semuanya saling erat, saling terkait satu sama lain. Misalnya antara kantor dan musola dan perpustakaan dan lain-lain. Untuk berikutnya di program kebutuhan ruangnya, untuk area luas yang dibutuhkan masing-masing ruangan antara lain lobi 28 meter persegi, ruang kepala sekolah 24 meter persegi, wakil kepala sekolah 20 meter persegi, dan kelasnya untuk luasnya bisa sampai 60 meter persegi dikarenakan murid kapasitas 20 orang. Baik, selanjutnya di graf layout plan. Untuk layout plan-nya, untuk sirkulasi masuk dan keluarnya satu jalur, yaitu di bagian sini, dan di depannya itu ada parkiran. Kemudian ada kantor musola di dekatnya untuk kemudahan sirkulasi bagi orang tua kalau mau sholat. Baik, untuk selanjutnya di konsep bentuk, saya mengambil ide dari bentuk persegi bangun ruang dan ditransformasikan menjadi bentuk dasar rumah, kemudian dibuat bertingkat dan ditambahkan sebuah atap sesuai dengan rumah tradisional Tambi, dan kemudian ditambahkan tiang-tiang dan kolom penyangga
untuk strukturnya dan hasil akhirnya berupa bentuk persegi 5. Baik, sekarang kita masuk di desain bangunannya. Pertama di desain kantor. Untuk desain kantor sendiri di lantai 1 untuk entrance-nya ada teras, terus ke lobby, ada ruang administrasi, ruang UKS, ruang guru, kemudian gudang dan WC untuk guru. Di lantai 2-nya sendiri arah sirkulasi ke atasnya di sini bagian tangga ada ruang wakasek, ruang rapat, ruang kepsek, ruang guru lagi, ada 2 ruang di sini. Baik, untuk potongan BB-nya bisa dilihat menggunakan atap baja ringan dengan struktur fondasi, ada fondasi batu kali dan fondasi footplat. Baik, untuk potongan AA-nya bisa dilihat di sini atapnya atap perisai dengan baja ringan, besi kanal C dan taso. Untuk tampaknya sini menggunakan material multi roof untuk atapnya. Kemudian tampak kanan bisa dilihat di bagian belakang terdapat balkon untuk sirkulasi ke ruang rapat. Baik, untuk berikutnya di bangunan perpustakaan. Untuk bangunan perpustakaan ini ruangannya terdiri dari ruang baca, ruang jaga dan WC yang berjumlah 3. Untuk potongannya di sini dilihat dari fondasinya dari fondasi batu kali, dinding beton dan atapnya, rangka atapnya rangka baja ringan yaitu kaso dan besi kanal C. Untuk di bagian tampak bisa dilihat analogi dari atapnya ini diambil dari buku yang terbuka. Untuk selanjutnya bangunan yang dipakai untuk kelas. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2, pakai untuk proses belajar mengajar. Untuk potongan AA-nya bisa dilihat di sini menggunakan konstruksi kayu mulai dari atap hingga fondasi. Fondasinya menggunakan fondasi tapak. Di bagian tampaknya bisa lihat di sini menggunakan material penutup atap daun rumbia. Di sini ada kolong dan tiang-tiang yang terbuat dari konstruksi kayu, dan batas dari bangunan ini, batas tepinya itu terbuat dari bambu. Terakhir di sini tampak kawasan, teman-teman bisa lihat untuk tampak depannya sendiri, konturnya tidak terlalu tinggi. Di sini ada pintu masuk dan pintu keluar itu disatukan. Di sini ada parkiran depannya, kemudian di sampingnya ada musola, kemudian lagi ini kantornya, dan ini saung-saung atau kelas yang dipakai untuk belajar. Pada tampak samping kanannya, teman-teman bisa lihat konturnya sangat tinggi di sini. Depan ini ada Jalan Soekarno-Hatta. Depan jalan ini ada kantor, musola, dan saungnya ini atau kelasnya ini terdapat di bagian belakang yang dipenuhi oleh pepohonan yang rindang. Demikian penjelasan tugas Studio Perencanaan Arsitektur 3 dari saya. Jika ada kurang atau lebih mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, share, and komen video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.